Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah, kualitas ibadah, dan juga skill-skill yang kita miliki, yang bisa kita asah, karena setiap kita sama Allah telah diberikan potensi. Meskipun kita masih kecil, tapi potensi-potensi itu sudah Allah berikan, sudah Allah titipkan kepada diri kita, tinggal kita asah potensi itu, ya. Baik potensi dari segi speaking gitu ya, berbicara, potensi fisik, dan juga potensi berpikir dan yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, hari ini Kak Fahri akan melanjutkan lagi Sirah Nabawiyah yang minggu lalu sempat terpotong ya ceritanya, sengaja karena biar teman-teman nyimak terus gitu ya videonya. Minggu lalu Kak Fahri sudah menyampaikan tentang kisah hijrah yang pertama, yaitu ke negeri Habasyah. Ya, kenapa hijrahnya ke negeri Habasyah? Apa alasan mereka hijrah? Yang pertama, alasannya adalah karena di kota Mekah, umat muslim mengalami penindasan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang mereka senantiasa menyembah berhala dan mengajak kaum muslimin yang tidak mau menyembah berhala untuk kembali menyembah berhala. Nah, tapi kaum muslimin karena sudah mantap gitu ya jiwanya, hatinya untuk menyembah Allah, dan mereka ingin mencari perlindungan di tempat yang aman supaya mereka nyaman beribadahnya. Maka mendapatkan informasi bahwa di negeri Habasyah ada seorang raja yang memang beragama Nasrani tetapi tidak menindas kaum muslimin ataupun orang-orang yang beragama selain Nasrani. Maka hijrahlah ke sana dan rajanya adalah Raja Najasyi. Nah, di negeri ketika hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah tersebut, ada banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy yang mereka tidak setuju. Ya, kenapa tidak setuju? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka hijrah ke negeri Habasyah, mereka akan dilindungi oleh Raja Najasyi. Nah, dan mereka akan hidup aman dan nyaman di sana gitu. Nah, tetapi kaum Quraisy tidak menginginkan itu gitu, sehingga mereka mengutus utusan-utusannya untuk menjemput kembali kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah tersebut melalui pemimpin-pemimpin kerajaan, termasuk menemui Raja Najasyi untuk memintanya supaya tidak menerima kaum muslimin yang pergi ke negeri Habasyah tersebut. Nah, tetapi seperti yang dikatakan kemarin dalam video sebelumnya, bahwa Raja Najasyi tidak mudah percaya begitu saja terhadap omongan seseorang, omongan orang lain, apalagi orangnya itu yang memang baru pertama kali datang, tidak dikenal sebelumnya, tiba-tiba menyampaikan suatu informasi gitu. Dan Raja Najasyi tidak percaya begitu saja sebelum Raja Najasyi mendengar langsung gitu. Nah, memang apa gitu yang disampaikan oleh siapa? Oleh utusan kaum Quraisy itu kepada Raja Najasyi. Ya, seperti yang dikatakan di video sebelumnya, bahwa ya utusan Quraisy ini mengatakan bahwa ya umat Islam yang hijrah ke negeri Habasyah itu adalah orang-orang yang mereka mendustakan agama nenek moyang, orang-orang yang mereka durhaka terhadap keluarganya, katanya dan budak-budak mereka yang kabur dan lain sebagainya. Nah, dan mereka juga tidak menyembah agama Paduka, katanya, dan lain sebagainya. Nah, lalu dimintalah gitu sama Raja Najasyi untuk kaum muslimin ini datang menghadap raja. Nah, ingin mendengarkan langsung apa alasan mereka untuk hijrah ke Habasyah tersebut. Nah, waktu itu
kaum muslimin yang datang menghadap Raja Najasyi, ada yang disebut dengan juru bicara. Nah, jadi orang yang mewakili kaum muslimin untuk berbicara di hadapan Raja Najasyi. Siapakah itu? Namanya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Biasanya kita mendengar nama Abu Thalib itu adalah ayahnya Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Nah, Abi Thalib juga punya anak laki-laki lain gitu ya selain Ali, yaitu Ja'far, dan Ja'far berarti adalah saudaranya Ali. Nah, Ja'far bin Abi Thalib sebagai gambaran bahwa Ja'far ini adalah sosok seorang pemuda yang good looking gitu ya, yang tampan dan juga cerdas. Ya, selain tampan juga cerdas. Nah, kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh Ja'far sama halnya seperti Ali bin Abi Thalib, yaitu melalui pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah dan juga keluarganya dan juga orang tuanya, Abu Thalib tentunya. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang cerdas dan bisa menularkan ataupun melatih orang-orang lain, pemuda-pemuda lain, para sahabat yang juga punya potensi gitu di dalam hal kecerdasan. Maka Ja'far bin Abi Thalib juga menjadi orang yang cerdas. Ya, apa yang disampaikan oleh Ja'far kurang lebih seperti ini. Paduka Raja, nah, ketika itu kami masyarakat yang bodoh, kami menyembah berhala, bahkan bangkai pun kami makan. Segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga pun kami tidak baik, yang kuat menindas yang lemah, dan juga demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seorang utusannya dari kalangan kami yang sudah kami kenal asal-usulnya. Dia jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Dia mengajak kami menyembah hanya kepada Allah yang Maha Tunggal, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama itu kami dan nenek moyang kami menyembahnya. Nah, dan hal ini tidak disukai oleh kaum Quraisy, sehingga mereka memusuhi kami, menyiksa kami, dan menghasut kami supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala, supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan dahulu. Oleh karenanya mereka memaksa kami, menganiaya kami, dan menekan kami. Nah, jadi itu alasan pertama mereka berhijrah gitu ya, pindah karena mereka sudah tidak nyaman berada di kota Mekah karena mereka di sana selalu ditindas. Bahkan ada seorang nenek namanya siapa ya tuh ya, lupa lagi namanya, yang dia itu adalah tetangganya Umar bin Khattab. Si nenek itu tinggal bersama seorang cucu. Nah, cucunya ya laki-laki tapi masih kecil. Ketika hendak pergi berhijrah, nenek ini ketika berkemas gitu ya barang-barangnya, datanglah Umar. Wah, kan waktu itu Umar belum masuk Islam, lagi masih galak gitu kan ya ke orang yang Islam tuh masih galak. Nah, si nenek ini gemeteran gitu kan. Kamu Nek mau hijrah ya? Iya gitu kan, mau hijrah. Kenapa nenek mau hijrah? Kata si nenek ini jujur. Nah, karena aku kalau tinggal di sini aku selalu disiksa olehmu katanya. Oleh Umar bin Khattab. Nah, lalu apa jawaban Umar? Ya, subhanallah gitu. Ternyata Umar gak marah. Apa yang dikatakan Umar? Umar berkata, ya hati-hati di jalan ya. Semoga kau selamat sampai tujuan gitu. Dan di sana menandakan bahwa sebenarnya Umar bin Khattab itu sudah mulai tersentuh hatinya gitu. Nah, oke, lanjut lagi ke ceritanya. Nah, Raja Najasyi tidak hanya menanyakan itu saja. Nah, ada pertanyaan lain yang ditanyakan oleh Raja Najasyi, dan ini yang justru membuat Raja Najasyi semakin bergembira, semakin bersemangat, semakin rela gitu ya, umat Islam yang dari Mekah ini datang ke Habasyah dan tinggal di Habasyah. Bahkan bukan cuma hanya tinggal tapi juga dilayani dengan baik gitu ya. Butuh tempat tinggal disediain.
butuh perabot disediain, butuh makanan dikasih gitu kan, dan yang lain sebagainya. Apakah itu? Nah, Raja Najasyi nanya gini, kalau di Mekah itu atau yang tadi kalian sebutkan katanya ada utusan dari Tuhan katanya kepada kalian yang menyampaikan mengajarkan ajaran baru, agama baru yang tadi Islam itu, apa sih katanya yang disampaikan ataupun yang diajarkan oleh utusan itu? Apa yang diajarkan oleh utusan itu? Lalu Ja'far ini menerima pesan dari Nabi Muhammad untuk menyampaikan sebuah ayat untuk disampaikan kepada Raja Najasyi. Tentu kalau Rasul itu ketika memerintah ataupun memberikan instruksi kepada para sahabatnya, pasti itu atas dasar perintah dari Allah lewat malaikat Jibril. Ya. Apa yang dibacakan oleh Ja'far? Nah, waktu itu Ja'far membacakan surat Maryam ayat 29 sampai 33. Ingat ya, surat Maryam ayat 29 sampai 33. Artinya, lalu ia memberi isyarat menunjuk kepadanya, kata mereka, bagaimana kami akan bicara dengan anak yang masih muda belia? Dia, yaitu Nabi Isa, berkata, aku adalah hamba Allah. Diberinya aku kitab dan dijadikannya aku seorang nabi. Dijadikannya aku seorang pembawa berkah di mana saja aku berada, dan dipesankannya kepadaku melakukan sholat dan zakat selama hidupku. Dan berbaktilah aku kepada ibuku, bukan dijadikannya aku orang yang congkak, yang celaka. Bahagialah aku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku mati, dan tatkala aku hidup kembali. Nah, ternyata yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini juga diketahui oleh Raja Najasyi. Dan seketika Raja Najasyi nangis gitu ya, terharu sampai meneteskan air mata. Kenapa gitu kok bisa nangis? Karena yang disampaikan oleh Ja'far itu juga tertera ataupun terdapat di dalam kitab yang dianut oleh Raja Najasyi, agama Nasrani, yaitu kitab Injil. Ya, dan juga ada di kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena di kitab Taurat ada, di kitab Injil ada, bahkan ini Al-Quran ada. Nah, kata Raja Najasyi, wah ini kata-kata ini, katanya kalimat ini berasal dari kitab yang sama. Berasal dari sumber yang sama yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa katanya gitu. Maka ini bukan ajaran yang salah, ini ajaran yang benar gitu kan. Lalu karena yang disampaikannya benar, suatu kebenaran, maka diterimalah sama Raja Najasyi. Sehingga utusan-utusan Quraisy itu sama Raja Najasyi disuruh pulang, disuruh balik lagi gitu kan ke kota asalnya, ke kota Mekah, dan juga membawa kembali barang-barang yang mereka bawa sebelumnya untuk hadiah kepada Raja Najasyi. Bahwa waktu itu hadiahnya adalah emas, perhiasan gitu ya, ada kalung, gelang, cincin, dan yang sebagainya. Dan nggak sedikit, itu sepeti gitu kan. Satu peti, wah berapa kilo gitu kan. Nah, lalu kata Raja Najasyi, bawa pulang lagi, aku nggak butuh katanya emas-emas ini, aku juga banyak gitu kan. Raja gitu, seorang raja pasti banyak gitu kan hartanya. Nah, tipu muslihat kaum Quraisy waktu itu gagal. Itu adalah yang kedua kalinya gagal. Gagal lagi, tetapi lagi-lagi kaum Quraisy ini meskipun gagal, mereka senantiasa memikirkan tipu-tipu muslihat yang lainnya untuk senantiasa membujuk kaum muslimin untuk kembali datang ke kota Mekah. Apa tipu muslihat selanjutnya? Nah, nanti akan kita lanjutkan, ataupun apa siasat-siasat selanjutnya, apa kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya insya Allah minggu depan. Nah, apa hikmah dari kisah ini?
Nah, hikmahnya adalah yang pertama, kita harus mengenal siapa diri kita harus mengenal siapa keluarga kita, saudara kita, bahkan keluarga besar kita. Sehingga ketika kita berada di luar dan bisa jadi tidak ada orang yang melindungi kita di sana, dan mereka kenal dengan keluarga kita, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan perlindungan atas nama keluarga kita, keluarga besar kita. Contoh misalkan kita mau pergi ke suatu tempat yang di sana kita cuma sendirian atau cuma berdua gitu sama teman, dan tempat yang akan kita kunjungi itu ada banyak orang yang kenal dengan keluarga kita, kenal dengan ayah kita, kenal dengan ibu kita, nah paman-paman kita dan yang lainnya. Kita tinggal bilang aja tuh, Pak, saya anaknya ini gitu kan. Saya mau ketemu ini. Nah, ini itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi modal kita gitu untuk mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, itu saja teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah-hikmah yang lain dari kisah yang Kak Fahri sampaikan. Insya Allah kisahnya berlanjut lagi dan kita Kak Fahri akan men-share lagi videonya minggu berikutnya. Nah, sekian yang bisa Kak Fahri sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.